Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di podcast Warkop Nagaya. Saudaraku, hari ini kita membahas tentang persoalan yang hari-hari ini saya lihat di media sosial, yaitu tentang perdebatan antar agama. Yang saya dengar itu sekarang lagi rame mempersoalkan baratnya berdebat masalah agama. Ini sebenarnya sesuatu perbuatan yang menurut saya perbuatan sia-sia. Karena yang namanya agama itu adalah keyakinan seseorang yang sudah ditanamkan dia dari kecil. Tidak bisa kita goyang atau tidak bisa kita paksakan untuk berubah. Tidak mungkin kita harus menyalahkan orang Yahudi yang sudah meyakini kebenaran agamanya itu 4.000 tahun. Sudah, dia yakini kebenarannya. Dia sudah meyakini itu satu keyakinan itu sudah 4.000 tahun mereka yakini sebagai sesuatu yang benar. Begitu pula saudara kita yang Nasrani sudah meyakininya 2.000 tahun, 2.500 tahun lalu. Mereka sudah meyakini itu agama mereka itu benar. Begitupun kita Muslim yang sudah meyakini agama Islam itu 1.400 tahun lebih sudah. Sama-sama mengaku benar, kemudian berdebat. Kan tidak mungkin ada yang mau ngalah. Tidak mungkin ada yang mau ngalah kalau berdebat, ataupun sampai kiamat pun tidak akan ada yang mau ngalah, kecuali Allah memberikan hidayah pada salah satunya, baru bisa ada namanya perubahan. Tapi kalau berdebat, sama-sama punya dalil, sama-sama punya dalil. Satu contoh ya. Contoh, ada 3 orang berdebat. Satu mengatakan 1 tambah 1 2. Yang satu mengatakan 0 tambah 2 kosong ibaratnya tambah 2 tetap 2. Yang satu mengatakan 3 kurang 1 2. Loh, kalau sama-sama mengaku benar, lalu bagaimana cara kita mau menyalahkannya? Loh, saudaraku, kita tidak akan sanggup berdebat atau saling menyalahkan di antara orang-orang yang merasa benar. Keyakinan itu sesuatu yang tidak bisa diganggu-gugat dalam diri seorang manusia. Yang telah mereka anut, seorang anak menganut, seorang muslim, dia sudah memegang Islam itu dari dia mulai dia lahir, sudah meyakini Islam, sudah membawa Islam. Seorang Nasrani begitu pun, dia sudah mengenal Kristen Nasrani sejak dia lahir. Begitupun seorang Yahudi. Sudah. Kalau kita berdebat tentang itu, sama halnya kita berdebat, duluan mana telur sama ayam? Tentu tidak ada jawabannya. Kalau mau berdebat masalah itu, kalau kita sering berdebat, yang akan terjadi apa? Gesekan, penghinaan, saling caci maki, saling menyalahkan. Yang satu bilang begini, yang satu bilang begitu, yang satu bilang begini. Saya benar, saya yang benar, saya yang benar. Kalau semuanya benar, lalu yang salah siapa? Tidak ada berakhir. Perdebatan mengenai keyakinan tidak bisa berakhir. Hanya Allah lah yang bisa menentukannya. Hanya Allah yang bisa menentukan siapa benar, siapa yang salah. Kita sebagai muslim kan sudah ditutup dengan satu kalimat. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sudah, Allah sudah mengunci itu. Mereka beragama silakan. Kita agama sudah dikunci. Tentang mereka meyakini ini itu bukan urusan kita. Hidayah itu Allah yang memberikan kepada manusia. Rasul kita saja Muhammad, dia disuruh untuk apa? Datangilah mereka dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut. Kalau Allah mau, semua orang di muka bumi ini beriman satu beriman kepada satu saja. Kalau Allah mau.
Tetapi disinilah Allah itu menjadikan perbedaan itu. Biar dari perbedaan itulah kita disuruh untuk tetap saling menjaga, saling mengasihi. Cinta kasih itu lintas agama. Kasih sayang itu lintas agama. Kasih sayang. Dia tidak memandang. Itu kita harus sama-sama. Tapi keyakinan itu adalah dasar. Tapi kalau sama-sama saling membantu di dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah hukum alam, sunatullah yang berlaku. Harus saling membantu, saling mengasihi. Nabi kita saja, Muhammad, Rasulullah aja, dia pernah ngasih makan orang Yahudi yang buta. Apa Rasul menyalahkan dia orang Yahudi? Tidak. Kenapa kita sekarang saling mencaci maki, saling membenci? Kenapa? Saudaraku, stoplah berdebat, stoplah saling mencaci maki, stoplah saling menjatuhkan. Karena sama-sama mempunyai dalil dalam sini. Tidak ada yang bisa disalahkan. Orang Yahudi sudah memegang itu 4.000 tahun. Nasrani sudah memegang itu 2.000 tahun lebih, 2.500 tahun. Muslim sudah memegang 1.400 tahun lebih. Biarlah Allah yang menentukan siapa yang salah, siapa yang benar. Tugas kita hanya memberi peringatan, memberi kabar gembira. Tidak perlu kita harus memaki dia, menyalahkan dia, mengatakan dia begini dan begitu. Kalau saya mau tanya, kira-kira adalah di antara kalian yang berdebat itu, yakinkah kalian itu masuk surga? Sudah yakin, sudah pasti kalian berdebat, 3 orang pemainnya berdebat. Satu yang Muslim, satunya yang Nasrani, satunya yang Yahudi. Yakinkah kalian itu kalian sudah masuk surga? Kan tidak. Lalu kalian berdebat lalu untuk apa? Misalnya kalian sendiri tidak tahu kalian di mana tempatnya. Sudahlah saudara. Hentikan perdebatan. Mari bergandengan tangan di muka bumi. Saling menyayangi, saling mencintai. Beribadahlah masing-masing dengan tenang. Jangan saling menjegal, jangan saling memaki, jangan saling menyalahkan. Karena kita tidak tahu siapa sebenarnya. Kalau kita Muslim meyakini kita paling benar, silakan. Nasrani juga begitu meyakini dia benar, silakan. Yahudi begitu pun mengerti dia benar, ya silakan. Itu hak dia. Kenapa kita harus marah? Kenapa kita harus benci? Tidak mungkinlah orang Yahudi kamu ibaratnya mau kau ibaratnya ganggu gugat dia punya keyakinan sudah 4.000 tahun dia pegang, dia meyakininya kebenarannya. Nasrani begitu pun yang sudah 2.000 tahun lebih dia meyakininya. Kemudian kamu tiba-tiba datang menyalakannya. Begitupun Muslim yang sudah 1.400 tahun lebih dia meyakini. Kemudian datang kamu menyalakannya juga. Ya tidak mungkinlah bertemu. Nah, kalau kau tidak ada pertemuan begitu lalu kau untuk apa berdebat? Hentikan perdebatan. Jadilah persaudaraan. Mari kita saling berjabat tangan. Marilah kita saling mencintai, saling menyayangi di dunia ini. Ya kan? Yang menentukan kita benar caranya itu kan hanya Allah. Ya kan? Saudaraku, saya menghimbau. Hidup di dunia ini kita hanya sementara. Janganlah kita habiskan umur ini hanya berdebat. Istilah orang kita ini sekarang ini berdebat hanya kulitnya yang kita debat. Sekarang ini kita berdebat masalah kulit. Ya kan? Intinya daripada iman itu kita tidak pegang. Kita ribut di media sosial, saling menyalahkan. Apakah kita? Kalau kau itu merasa benar, beri contoh yang benar kepada orang yang kau salahkan. Beri contoh dia. Kasih contoh yang baik. Kalau dia lihat bagus, dia akan ikut kamu. Bukan kau salahkan dia punya iman. Bukan kau salahkan dia punya keyakinan. Beri dia contoh. Kalau Allah memberikan hidayah kepadanya, dia akan ikuti kamu. Sudah. Selesai. Allah saja tidaklah menyuruh Rasulnya itu. Muhammad tidak dikasih pedang untuk dia punya mujizat untuk menyuruh orang masuk Islam. Tidak kan. Mujizat yang kita itu adalah Al-Quran. Apa Al-Quran? Ya itu untuk dibaca, dipahami. Dipahami, disebarkan, dilakukan dalam hidup. Tidak ada pemaksaan, saudaraku. Saling menyayangilah.
dalam hidup di dunia ini. Nah, sesungguhnya kita akan kembali ke sisi Allah dengan hasil karya kita di dunia ini, atau apa yang kita tanam. Itulah yang kita penting. Manusia hanya menjalankan sesuatu yang benar, yang membenarkan perbuatan manusia adalah Allah dan Rasulnya, dan kebenaran sejati hanyalah milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.